Islam datang bukan untuk merendahkan wanita, melainkan memuliakannya dengan kehormatan, penjagaan, dan kemuliaan yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Namun, justru karena kemuliaan itulah tanggung jawab wanita di sisi Allah menjadi besar. Setiap langkahnya, setiap ucapannya, setiap sikapnya bisa menjadi sebab turunnya rahmat atau sebaliknya mendatangkan murka. Di zaman ketika aurat dianggap kebebasan, ketika rasa malu dianggap kuno, dan ketika ketaatan sering dipertukarkan dengan popularitas, peringatan Rasulullah terasa semakin relevan dan mendesak. Narasi ini bukan untuk menghakimi, bukan pula untuk melukai hati para wanita, tetapi sebagai cermin lembut agar kita bercermin sebelum datang hari saat cermin itu diangkat dan diganti dengan hisab. Karena neraka bukan ancaman kosong, dan surga bukan hadiah tanpa amanah. Sekarang, mari kita renungi dengan hati yang tunduk, dengan penuh kesadaran, agar kita semua dapat selamat di dunia menuju keselamatan yang abadi di akhirat kelak. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini, dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, wanita dengan bangga tidak menutup aurat. Di zaman ini, membuka aurat sering dianggap hal biasa. Bahkan, tidak sedikit yang bangga mempertontonkannya. Pakaian semakin tipis, semakin ketat, semakin menarik perhatian. Padahal, banyak wanita tidak menyadari bahwa apa yang dianggap gaya di dunia bisa menjadi sebab penyesalan panjang di akhirat. Islam tidak melarang kecantikan. Islam hanya meminta agar kecantikan dijaga, bukan dipamerkan. Aurat bukan soal kain semata, tapi soal ketaatan dan rasa takut kepada Allah. Ketika seorang wanita sengaja membuka aurat, berjalan dengan lenggak-lenggok, dan menikmati tatapan manusia, disitulah tabarruj terjadi, meski ia rajin ibadah di sisi lain. Rasulullah bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan melenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak mencium baunya. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan, berpakaian tapi telanjang bukan berarti tanpa baju, melainkan memakai pakaian yang menampakkan bentuk tubuh atau aurat. Ibnu Hajar menegaskan, ancaman ini muncul karena perbuatan tersebut bukan hanya dosa pribadi, tetapi juga mengundang fitnah bagi banyak orang. Betapa banyak wanita yang sebenarnya baik, sholatnya terjaga, hatinya lembut, namun meremehkan urusan aurat. Padahal satu dosa yang terus dibanggakan bisa menghapus rasa takut kepada Allah. Maka jika hari ini kita masih diberi waktu, menutup aurat bukan soal siap atau tidak, tapi soal taat atau menunda. Karena neraka tidak menunggu niat, dan kematian tidak menunggu perubahan. 2. Wanita yang kufur terhadap suami. Di antara dosa yang sering dianggap ringan, padahal sangat berat dampaknya di akhirat, adalah kufur terhadap suami. Kufur di sini bukan berarti keluar dari Islam, tetapi sikap tidak bersyukur, mudah melupakan kebaikan, dan selalu mengingat kekurangan. Suami telah bekerja, berusaha, menanggung tanggung jawab, namun semua itu seakan tidak bernilai karena satu kesalahan kecil yang terus diungkit. Rasulullah pernah membuka tabir perkara ini dengan sangat jelas. Beliau bersabda, aku melihat neraka dan kebanyakan penghuninya adalah wanita. Sahabat bertanya, mengapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena mereka kufur. Sahabat bertanya lagi, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab, mereka kufur terhadap suami dan kufur terhadap kebaikan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan, sebagaimana diterangkan Imam An-Nawawi, bahwa yang dimaksud kufur di sini
adalah mengingkari kebaikan yang nyata. Seorang suami berbuat baik bertahun-tahun, namun ketika ia khilaf sekali, semua kebaikan itu dianggap tidak pernah ada. Inilah yang sangat dibenci oleh Allah. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan dalam Fathul Bari, sikap seperti ini merusak pahala dan mengundang murka, karena rumah tangga dibangun di atas amanah dan rasa syukur. Al-Ghazali bahkan mengingatkan bahwa banyak wanita terhalang dari rahmat bukan karena kurangnya ibadah, tetapi karena lisannya tidak terjaga terhadap suami. Ini bukan larangan untuk menasihati atau menyampaikan keluhan, tetapi peringatan agar hati tidak tenggelam dalam ketidaksyukuran. Karena bisa jadi, satu kalimat yang meremehkan suami menjadi sebab beratnya hisab di hadapan Allah. 3. Mengubah ciptaan Allah demi standar kecantikan. Di zaman ketika kecantikan sering diukur dari standar media dan tren sosial, banyak wanita terjebak pada keinginan untuk memperbaiki apa yang sebenarnya sudah Allah ciptakan dengan sempurna. Alis diubah agar terlihat lebih indah, kulit ditato demi ekspresi diri, wajah dioperasi tanpa kebutuhan yang dibenarkan syariat. Semua dilakukan bukan karena darurat, tetapi demi pujian dan penerimaan manusia. Rasulullah telah memperingatkan dengan tegas melalui sabda yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato, yang mencabut alis dan yang minta dicabut alisnya, serta yang merenggangkan gigi demi kecantikan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa larangan ini bukan karena Islam membenci keindahan, tetapi karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan syar'i adalah bentuk ketidakridaan terhadap takdirnya. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa yang diharamkan adalah perubahan permanen yang dilakukan semata-mata untuk kecantikan, bukan untuk pengobatan atau kebutuhan mendesak. Ibnu Hajar menegaskan, perbuatan ini berbahaya karena menyeret hati pada ketergantungan pujian manusia dan menjauhkan dari rasa cukup kepada Allah. Kecantikan sejati bukan pada garis alis atau bentuk wajah, tetapi pada hati yang ridha dan jiwa yang tunduk. Banyak wanita kehilangan ketenangan bukan karena kurang cantik, tetapi karena hatinya tidak pernah merasa cukup. Maka, sebelum tangan dan wajah diubah, perbaikilah niat dan pandangan. Karena di hadapan Allah yang dinilai bukan apa yang dipamerkan, tetapi apa yang disyukuri. 4. Wangi yang mengundang fitnah. Di antara perkara yang sering dianggap ringan oleh sebagian wanita adalah keluar rumah dengan wewangian yang kuat hingga menarik perhatian lelaki yang bukan mahram. Padahal Islam tidak melarang wanita untuk wangi, namun memberi batas yang jelas. Jangan sampai aroma itu menjadi panggilan syahwat dan sebab fitnah di jalanan. Wewangian yang diniatkan untuk menyenangkan suami adalah ibadah. Tetapi wewangian yang dibawa keluar untuk dilihat, diperhatikan, dan dipuji orang asing justru berubah menjadi dosa. Rasulullah bersabda, wanita mana saja yang memakai wewangian lalu melewati suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka dia adalah pezina. Hadis riwayat Abu Daud. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa yang dimaksud zina di sini bukan zina besar, tetapi peringatan keras tentang besarnya dosa karena membuka pintu maksiat. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa larangan ini terkait dengan niat dan dampaknya. Jika aroma itu memancing pandangan, khayalan, dan syahwat lelaki, maka ia telah menyerupai perbuatan yang mendekati zina. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menegaskan bahwa Islam menutup segala pintu yang mengantarkan pada kerusakan moral. Wangi yang disengaja di ruang publik bukan sekadar soal bau, tetapi soal hati. Apakah ingin menjaga kehormatan atau mencari perhatian? Banyak fitnah besar bermula dari hal kecil yang diremehkan. Maka, bagi wanita beriman, kehormatan lebih berharga daripada pujian.
Kesucian lebih mulia daripada perhatian. Karena di sisi Allah, bukan siapa yang paling menarik pandangan manusia yang dimuliakan, tetapi siapa yang paling menjaga diri di saat tak ada yang mengawasi kecuali Dia. 5. Wanita yang menolak kewajiban kepada suami tanpa alasan syar'i. Dalam rumah tangga, Islam tidak hanya berbicara tentang cinta dan perhatian, tetapi juga tentang amanah dan hak yang harus dijaga. Salah satu hak yang besar adalah hak suami terhadap istrinya dalam hubungan suami istri. Hak ini bukan sekadar kebutuhan jasmani, melainkan bagian dari penjagaan kehormatan, ketenangan jiwa, dan kestabilan rumah tangga. Ketika hak ini diabaikan tanpa alasan syar'i, bukan karena sakit, uzur, atau kondisi yang dibenarkan, maka dampaknya bukan hanya pada hubungan manusia, tetapi juga pada hubungan dengan Allah. Rasulullah bersabda, "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia menolak tanpa alasan, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa hadits ini bukan ancaman tanpa sebab, tetapi peringatan atas rusaknya amanah. Imam An-Nawawi menerangkan bahwa laknat dalam hadits ini berlaku ketika penolakan dilakukan tanpa uzur syar'i, sebagai bentuk meremehkan hak yang diwajibkan Allah. Imam Ibnu Hajar menambahkan, penolakan yang terus-menerus dapat membuka pintu fitnah, dosa, dan keretakan rumah tangga. Islam tidak menzalimi wanita. Ia memberi hak, tetapi juga menetapkan kewajiban. Sebagaimana suami dituntut menafkahi, melindungi, dan memperlakukan istri dengan baik, istri pun dituntut menjaga hak suami dengan lapang dada. Banyak rumah tangga runtuh bukan karena kurang cinta, tetapi karena hak-hak kecil yang diremehkan. Maka, wahai para istri, menjaga kewajiban ini bukan bentuk keterpaksaan, melainkan ibadah yang sunyi namun besar pahalanya. Bisa jadi, ketaatan inilah yang menjadi sebab turunnya ridha Allah, dijauhkannya rumah tangga dari dosa, dan diselamatkannya seorang wanita di hari ketika tak ada penolong selain rahmat-Nya. 6. Wanita yang meratapi mayat dengan ratapan berlebihan. Di saat musibah datang, Allah tidak melihat seberapa keras air mata jatuh, tetapi bagaimana hati menerima takdirnya. Salah satu perbuatan yang secara tegas diperingatkan Rasulullah adalah niyaha, meratapi mayat dengan teriakan, ratapan berlebihan, memukul diri, merobek pakaian, atau melontarkan kalimat yang memprotes ketentuan Allah. Perbuatan ini dahulu banyak terjadi, dan hingga hari ini pun masih sering dianggap luapan wajar kesedihan, padahal dampaknya sangat berat di akhirat. Rasulullah bersabda, wanita yang meratapi mayat jika tidak bertaubat sebelum mati akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan pakaian dari cairan tembaga dan baju besi dari api. Hadis riwayat Muslim. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa larangan ini bukan karena Islam melarang kesedihan. Menangis, bersedih, dan berduka adalah fitrah. Yang dilarang adalah menolak takdir dengan lisan dan perbuatan. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa niyaha termasuk dosa besar karena di dalamnya ada unsur protes terhadap qada dan qadar Allah. Ibnu Hajar menambahkan, ratapan seperti ini menyakiti diri sendiri dan merusak tauhid kesabaran. Banyak wanita terjatuh bukan karena kurang iman, tetapi karena tidak menjaga diri di saat emosi memuncak. Padahal justru di detik itulah nilai seorang hamba diuji. Sabar memang berat, diam terasa menyesakan, namun ridha itulah yang menyelamatkan. Maka jika musibah datang, tahan lisan, genggam hati, dan ucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena satu kalimat ridha lebih bernilai daripada 1000 ratapan yang berujung penyesalan. 7. Wanita yang menjadi sumber fitnah dan tidak menjaga kehormatan. Islam memuliakan wanita dengan kedudukan yang sangat tinggi.
Ia bukan sekadar perhiasan dunia, tetapi amanah besar yang Allah titipkan. Karena itulah, ketika seorang wanita tidak menjaga kehormatannya, dampaknya tidak hanya kembali kepada dirinya, tetapi menjalar kepada keluarga, masyarakat, bahkan generasi setelahnya. Rasulullah bersabda, "Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita syalihah." Hadis riwayat Muslim. Para ulama Ahlus Sunnah memahami hadits ini dengan sangat dalam. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa wanita syalihah adalah yang menjaga kehormatan dirinya, lisannya, pakaiannya, dan pergaulannya. Ia sadar bahwa dirinya dilihat, ditiru, dan diikuti. Sebaliknya, ketika wanita mengabaikan rasa malu, membuka aurat, ringan dalam pergaulan, dan tidak menjaga batas dengan lawan jenis, maka ia berubah dari perhiasan menjadi fitnah. Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan bahwa fitnah terbesar di dunia ini seringkali datang melalui syahwat, dan wanita memiliki pengaruh besar di dalamnya, bukan karena rendah, tetapi karena kuatnya daya tarik yang Allah berikan. Maka jika kekuatan itu tidak dijaga dengan iman, ia bisa menyeret banyak hati kepada dosa. Ini bukan menyalahkan wanita, tetapi mengingatkan betapa besar amanah yang Allah titipkan. Wanita bisa menjadi sebab pahala yang mengalir tanpa henti, atau sebaliknya, sebab dosa yang terus bertambah. Karena itu, menjaga kehormatan bukan beban, melainkan perlindungan. Dan rasa malu bukan kelemahan, tetapi perisai yang menyelamatkan di dunia dan akhirat. Sahabat Irman Hidayah, Islam tidak pernah merendahkan wanita. Justru sebaliknya, Islam datang untuk mengangkat martabat wanita dari gelapnya kezaliman menuju cahaya kemuliaan. Di tangan Islam, wanita dimuliakan sebagai anak yang harus dijaga kehormatannya, sebagai istri yang dihormati hak-haknya, dan sebagai ibu yang doanya lebih berharga dari dunia seisinya. Namun, di balik kemuliaan itu, tersimpan amanah yang besar, karena pengaruh wanita dalam kehidupan juga sangat besar. Rasulullah bersabda, "Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita syalihah." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan sekadar pujian, tetapi juga peringatan. Sebab perhiasan yang indah bisa menjadi penyejuk mata, namun perhiasan yang disalahgunakan bisa menjadi sumber fitnah. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan, wanita memiliki kekuatan pengaruh yang luar biasa. Satu sikapnya bisa menenangkan rumah tangga, namun satu kelalaiannya juga bisa menghancurkan generasi. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa wanita adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jika ia baik, maka ia menanamkan iman. Jika ia lalai, maka kelalaian itu akan diwariskan. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa banyak kebaikan dan keburukan sosial berawal dari dalam rumah, dan pusat rumah itu adalah wanita. Karena itu, pembahasan tentang ancaman bukan untuk merendahkan, tetapi untuk menyelamatkan. Agar setiap wanita sadar, ia bisa menjadi jalan surga bagi ayahnya, penyejuk bagi suaminya, dan cahaya bagi anak-anaknya. Namun ia juga harus waspada, jangan sampai amanah yang mulia itu berubah menjadi sebab penyesalan di akhirat. Dan setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka, wahai para wanita, kemuliaanmu bukan pada pujian manusia, tetapi pada ketaatan kepada Allah. Dan keselamatanmu bukan pada kecantikan dunia, tetapi pada hati yang tunduk dan amal yang dijaga. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang bantu kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan konten penuh makna dari channel Irman Hidayah. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu.
Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.